Oke Bante, ini kita interaksi dengan teman-teman di YouTube ya Bante ya. Teman-teman sekali lagi saya mau sampaikan kalau punya pertanyaan silakan dituliskan di kolom live chat di YouTube. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan bahas ya teman-teman sekalian. Saya akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Barangkali ini sudah ada ya. Ada juga biku yang sibuk posting di medsos, posting ini dan itu dengan latar belakang gambar Kuan Im, dengan isi postingan yang bukan dari Tripitaka atau Tipitaka, hanya kata-kata prosa indah dari yang lain. Apakah hal di atas bisa menjadi sebab kepunahan kerusakan ajaran Buddha, Bante? Iya. Maksudnya ini ya yang tadi yang hampir sama saya sampaikan tuh. Iya. Jadi, misalnya seseorang memberikan kata-kata, itu kata-kata indah, hanya indah semata. Kalau dia tidak kemudian mencatut misalnya, bahwa ini dari Sang Buddha, sementara itu bukan ajaran Sang Buddha, itu masih mending. Artinya begini, dia mengolah kata-kata, atau mungkin mengutip kata-kata dari orang lain, kata-kata yang indah, tapi tidak ada dalam kitab suci. Dan dia tidak mengatakan ini dari kitab suci. Itu masih nggak masalah. Yang jadi masalah adalah sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci, kemudian itu ditulis, ini dari Anguttara Nikaya, ini dari Majjhima Nikaya. Penyelewengan lah ya. Itu penyelewengan. Itu pertama. Kedua adalah, ketika itu adalah kata-kata yang baik, yang bermanfaat, walaupun itu adalah opini sendiri, tetapi masih in line with Dhamma. Kan begini. Sejalan itu ya? Ya, masih sejalan dengan Dhamma. Kan terkadang kita tidak kemudian harus betul-betul copy paste. Ya kan? Kita menyampaikan Dhamma juga tidak harus betul-betul copy paste dari kitab suci. Nggak mungkin bisa kan? Nggak mungkin. Kalau copy paste berarti ada Dhamma Cakkappavattana Sutta, dibaca saja sudah. Iya. Baca aja selesai. Selesai kan? Tapi kita harus memberikan opini kita, analisis kita, daya kritis kita berkenaan dengan misalnya Dhamma Cakkappavattana Sutta. Khutbah yang hanya bisa dibaca 10 menit bisa dijelaskan sampai 1-2 jam. Itu opini siapa? Iya, bisa campur-campur ya. Campur-campur kan? Tetapi selama itu masih berkenaan, berhubungan dan tidak menyimpang dari ajaran Buddha, that's okay. Tidak menyimpang dari ajaran Buddha. Tidak masalah. Jadi itu kayak semacam elaborasi dan eksplanasi gitu ya? Elaborasi. Itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian menyimpang dari ajaran Dhamma tersebut. Itu yang jadi masalah. Yang itu tidak sesuai. Nah kemudian yang lainnya adalah kata-kata indah ini adalah kata-kata indah yang seperti apa? Karena memang ada salah satu penyebab lenyapnya ajaran Buddha memang adalah ketika ajaran yang dalam, ajaran yang transenden, ajaran yang berkenaan dengan sunyata sedang dibabarkan, orang tidak tertarik. Kalangan kita ini kan ketika mendengarkan Dhamma kan dia tetap aja lihat figur itu loh Bante. Ketika figur ini punya nama atau punya kemampuan kompetensi yang lebih dibandingkan yang lain, dia akan lebih concern dalam mendengarkan. Tidak masalah. Meskipun tapi apa yang disampaikan kadang-kadang out of the context gitu loh maksudnya. Itu yang jadi masalah. Kayak contohnya, saya akan sebut contohnya dia tentang misalnya Bante, cerita tentang alam-alam lain. Itu lebih interesting lebih menarik bagi orang lain. Tapi ketika kita ngomong tentang Nibbana, enggak mau. Tempat kebenaran mulia, enggak tertarik sama pada Anicca juga Anatta, yang itu adalah ajaran yang sebenarnya patut untuk dipahami. Karena kalau kita bicara tentang ajaran Buddha yang prinsipal tidak mau adalah 4 kebenaran mulia. Iya. Itu tentang Anicca Dukkha Anatta, Padicca Samuppada. Dan itu yang memang seharusnya memang kita akan lebih concern dengan memahami ajaran-ajaran yang demikian. Tapi kemudian ketika yang justru umat katakan biku, bikuni, upasaka, upasika lebih senang, lebih bergembira, lebih concern dengan ajaran yang sifatnya menghibur, itulah ternyata itu juga bagian dari Dhamma itu akan mengalami kepunahan. Mau tidak mau harus kita akui, walaupun mungkin sulit mengakui, tapi mau tidak mau harus mengakui. Iya. Karena kita bisa bikin eksperimen lah nanti misalnya kita kayak semacam social eksperimen. Kita kumpulkan orang,
kita babarkan dua konteks damai yang berbeda. Contohnya yang satu adalah ya tentang 4 kebenaran mulia tadi atau Paticca Samuppada gitu ya. Dan tentang alam. Satu tentang ini alam hantu misalnya. Oh, yang banyak alam hantu. Alam hantu yang banyak. Apalagi kalau sudah bilang, wah nanti saya baca kehidupanmu nanti kehidupan mendatang atau masa lalu. Itu degradasi pasti ya. Degradasi. Tambah di satu degradasi itu. Mau tidak mau harus kita akui. Iya. Ini bukan untuk mendegradasi orang, tapi supaya kita menyadari bahwa kita ada kelemahan di situ. Iya, karena kita, komunitas ada kelemahan di situ. Ya, karena orang-orang kalau lagi ngomongin 4 kebenaran mulia dia nggak dengar, pura-pura pikirannya di alam lain. Tapi begitu ngomongin alam lain, pikirannya langsung hadir di sini, dengar. Apa tadi? Lebih tertarik. Tapi gimana Bante? Tadi ada yang ngomong tentang gambar biku ada foto di belakangnya ada gambar Kuan Yin, apa itu gimana menurut Bante? Ya, itu kan hanya gambar saja. Yang terpenting adalah pesan yang diberikan sesuai dengan Dhamma. Itu yang terpenting lah. No problem gitu. No problem. Sejauh itu gak aneh-aneh gitu. Gak aneh lah, gak aneh. Okay. Pesannya penting adalah pesan Dhamma. Kemudian ya pesan Dhamma memang kadang-kadang namanya juga Dhamma ya. Kadang-kadang kita memberikan yang simpel sederhana. Oke. Tetapi bukan berarti kemudian ketika yang dalam itu diberikan, kemudian ketertarikan tidak ada di sana. Ya, Sang Buddha juga memberikan Dhamma kadang-kadang yang sederhana. Tapi kadang-kadang yang dalam. Tapi bagi yang punya keyakinan atau punya penghargaan terhadap Dhamma, apapun Dhamma yang diberikan akan diperhatikan dengan sangat baik. Okay. Dipelajari sebagai sesuatu yang sangat berharga. Yeah. Tapi yang menjadi problem adalah ketika Dhamma yang dalam itu dibabarkan kemudian jengah tidak mau, sementara Dhamma atau hal-hal yang sebenarnya itu masih superficial, itu dianggap sebagai yang paling penting. Nah itu yang menjadi problem yang harus diperbaiki. Oke. Ya kita lanjut Bante ya. Pertanyaan berikutnya ya. Bante, saya Boy dari Jakarta. Ingin bertanya, saya pernah mendengar kita adalah hasil bentukan dari karma kita sendiri. Sekarang jadi manusia, apakah 100% adalah karena karma sendiri? Sedangkan ada budi dari orang tua yang membesarkan kita. Jika ada jasa orang tua, apakah kita harus mengikuti segala keinginan orang tua? Misalnya, ingin kita menjadi profesi tertentu atau menikah dengan orang tertentu. Ada yang lahir sakit-sakitan membawa kesulitan untuk orang tua, sementara ada anak yang sukses sehingga orang tuanya ditopang dan tidak ada kekurangan. Jadinya, manakah yang mendapatkan keberuntungan, anak atau orang tua, Bante? Wah, ini harusnya ikut sesi yang lalu ini ya, karma ya. Tapi gimana, Bante? Mau jawab, silakan. Ya, karma itu kan sebenarnya bukan satu-satunya penyebab. Oke. Jadi kebahagiaan dan penderitaan seseorang. Memang karma mempengaruhi sekali. Kita menderita, kita bahagia, itu salah satunya adalah perbuatan kita sendiri. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Ada penyebab-penyebab lainnya. Termasuk yang terlihat sekali ya orang tua juga andil terhadap kita juga kan. Lingkungan juga andil terhadap bagaimana kita mendapatkan kesuksesan atau tidak kan. Banyak penyebabnya. Dan apapun itu ya yang terpenting adalah melakukannya terbaik. Artinya kalau kita kembali kepada yaitu tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, kita mendapatkan hal yang baik dari orang tua. Kita dilahirkan oleh orang tua, kita bisa mengenal dunia juga karena orang tua, kita mendapatkan pendidikan juga karena orang tua, maka juga kita harus membalas budi baik orang tua. Membalas budi baik juga sebenarnya juga untuk kita sendiri juga kan. Kalau kita bicara karma lagi kan itu adalah untuk kita sendiri. Dan membalas budi baik orang tua adalah ya juga bagaimana kita berusaha menyokong orang tua. Artinya adalah ketika orang tua sudah tidak produktif lagi, orang tua memang membutuhkan sokongan dari anak ya, seorang anak harus punya kewajiban untuk menyokong balik orang tua. Bahkan ketika anak ini menjadi sukses, ya pertama yang harus diberi kebahagiaan siapa? Ya orang tua. Walaupun orang tua belum tua sekalipun, ketika sukses ya orang tua yang harus pertama diberi kebahagiaan dari anak. Dan apakah kemudian harus mengikuti semua hal yang diinginkan oleh orang tua? Ya tidak juga. Ketika orang tua memberikan atau mengajarkan hal yang buruk, anak ya juga jangan mengikuti. Bahkan anak punya tugas tidak hanya menyokong orang tua, tetapi juga tugas untuk bagaimana mengarahkan orang tua untuk melakukan hal yang baik.
Ketika orang tua tidak punya keyakinan terhadap hal yang baik, anak punya tugas untuk mengajak orang tua punya keyakinan. Ketika orang tua tidak punya moralitas, anak punya tugas agar orang tua punya moralitas. Ketika orang tua masih kikir, pelit, tidak mau berbagi, anak punya tugas. Dermawan ya. Supaya orang tua menjadi dermawan. Ketika orang tua tidak bijaksana, anak punya tugas. Mengajak orang tua untuk belajar supaya bijaksana. Maka anak punya tugas demikian. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi tidak harus mengikuti apapun orang tua, tapi ketika itu baik harus diikuti. Tapi ketika itu tidak baik ya justru harus mengajak orang tua untuk melakukan yang baik. Tapi saya pernah dengar katanya kan kalau karma ya sendiri-sendiri gitu loh Bante. Orang tua ya sendiri, anaknya sendiri gitu loh. Cuma mereka memang karena punya kedekatan karma maka dia hidup bergantung bersama-sama. Betul ya. Kalau bicara karma ya masing-masing. Tapi kemudian kan karena karma yang berhubungan sehingga mereka bisa berkumpul. Ya contohnya gampangnya adalah zaman Buddha sendiri kan. Sang Buddha kan dengan para siswanya tidak hanya sekarang saja kan. Kehidupannya lampu mereka sudah bersama-sama. Iya udah sering ya. Sudah sering. Karena kecenderungan mereka juga sejalan. Perbuatan-perbuatan mereka juga sering dilakukan bersama. Maka dalam kehidupan sekarang pun juga bersama. Tapi masing-masing. Karmanya masing-masing. Nah kita juga sama begitu. Iya. Oke, kita next pertanyaan Bante ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Tadi tentang karma. Ini dari Sain Seiya. Nama budaya Bante, saya Seiya dari Sumatera. Wah, cukup jauh nih. Mohon izin bertanya, apakah kita harus khawatir akan terjadinya kepunahan ajaran agama Buddha di masa depan? Sedangkan kita diharuskan hidup saat ini. Mohon pencerahannya Bante, terima kasih banyak. Yeah. Sebetulnya kita ini bukan khawatir, tapi karena ingin memberikan klarifikasi, ada orang yang menuliskan, atau bahkan membicarakan bahwa ajaran Buddha ini akan segera lenyap ya Bante ya. Dia sih bilang katanya, karena ketidakmampuan umat Buddha itu menjawab tentang Tuhannya. Yeah. Tapi ternyata setelah kita klarifikasi, itu bahkan adalah hal yang sebetulnya nggak terlalu signifikan ya. Betul. Yang signifikan justru yang dari dalam ini loh. Sebenarnya bukan khawatir tentang apakah ajaran Buddha akan punah atau tidak. Tapi kita lebih melihat kepada hukum sebab akibat. Sebab akibatnya adalah bahwasanya dengan sebab-sebab seperti ini ajaran Buddha masih bisa lestari. Dengan sebab-sebab seperti ini ajaran Buddha masih bisa bertahan. Oke. Nah, dengan melihat sebab-sebabnya dan kita paham bahwa ajaran Buddha itu seperti permata yang sangat berharga. Yang sepatutnya tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi juga kalau bisa sebanyak mungkin makhluk bisa menikmati. Dan untuk bisa demikian, maka ajaran Buddha harus bertahan. Harus bisa bertahan lama. Sehingga demi manfaat banyak orang, dalam jangka waktu yang lama, maka kita harus paham apa yang menyebabkan ajaran Buddha ini bertahan, apa yang menyebabkan ajaran Buddha ini tidak bertahan. Nah, ketika tahu demikian, maka kita mencoba untuk melakukan hal bagaimana ajaran Buddha itu bisa bertahan. Kalau tadi misalnya, yang membuat ajaran Buddha itu bisa mengalami kepunahan adalah ketika para biku, bikuni, upasaka-upasika sudah tidak lagi punya hormat, tidak punya penghargaan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap pelatihan, terhadap konsentrasi, maka tugas kita agar ajaran Buddha ini bisa bertahan, sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka tugas kita adalah kita harus memiliki penghargaan terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap Sikha atau pelatihan, dan juga terhadap Samadhi. Ini seperti contoh yaitu Bhante Sariputta. Ya. Jadi Bhante Sariputta pernah, tapi ini agak berbeda, tapi nanti bisa diarahkan ke sana. Bhante Sariputta pernah menyampaikan begini kepada Bhante Ananda. Setelah saya melihat seluruh dunia, saya tidak melihat satu pun yang membuat batin saya goyah. Dan Bhante Ananda menyampaikan, berarti apakah ketika nanti Sang Guru Parinibbana ada kegoyahan dalam batin Bhante Sariputta? Dan Bhante Sariputta mengatakan, walaupun Sang Guru Parinibbana, batin saya tidak goyah.
Ya meskipun Bante Sariputra meninggal duluan sih. Iya. Dan tetapi yang menjadi penting adalah, tetapi walaupun demikian, saya masih berharap semoga sang guru memiliki panjang umur. Artinya batin tidak goyah, tetapi harapan yang baik itu harus ada. Ya. Nah, karena waktu itu Bante Sariputra adalah seorang arahanta, makanya tidak akan bersedih walaupun Sang Buddha panibbana. Tetapi harapan yang baik, semoga Sang Buddha memiliki umur yang panjang, itu ada. Karena tahu, semakin Sang Buddha berumur panjang, semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat. Seperti ini, tidak khawatir ajaran Buddha punah atau tidak. Ya kan? Tetapi karena melihat ajaran Buddha ini bermanfaat, maka berharap semoga ajaran Buddha bisa bertahan lama. Dan harapan tersebut tidak hanya sekedar doa, tetapi bagaimana kita berusaha untuk memunculkan sebab-sebab yang membawa ajaran Buddha ini bertahan lebih lama. Penghargaan terhadap Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, penghargaan terhadap latihan, penghargaan terhadap samadhi, konsentrasi. Itu setidaknya kita berusaha ke sana. Tapi memang kalau diakui Bante ya, kerugian terbesar umat manusia itu adalah ketika ajaran kebenaran ini hilang Bante ya. Betul. Semua tentang kebijaksanaan tuh nggak ada itu seperti rusak gitu loh, dunia tuh gelap semua. Makanya kalau kita baca di Cakkawati Sihanada Sutta itu yang sampai manusia degradasi usianya sampai ke 10 tahun, itu kan semua yang berkaitan dengan moral kan sudah hilang. Bayangkan dunia di zaman saat itu gimana orang bisa hidup 10 tahun dengan anak-anak kecil itu sudah membawa pedang. Betul. Saling membunuh, saling mencuri dan sebagainya. Itu kan adalah dampak daripada tidak adanya ajaran Buddha yang eksis sebetulnya. Betul. Makanya kan kalau kita melihat kembali sejarah perjalanan kehidupan Sang Buddha, tidak lama setelah beliau mencapai kebudayaan kan awalnya tidak ada keinginan untuk membabarkan Dhamma. Karena memang Dhamma itu sangat dalam, sulit dipahami. Dan itu membuat Sang Buddha itu tidak ada keinginan. Tapi kemudian Brahma Sampati datang menyampaikan bahwa ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit mereka bisa memahami Dhamma. Dan sebenarnya ada beberapa perumpamaan yang diberikan oleh Brahma Sampati. Salah satu perumpamaannya adalah seperti seekor anak sapi yang nanti ketika ditinggal oleh induknya dia akan mati. Demikian pula makhluk-makhluk ini yang mereka sebenarnya bisa memiliki mata Dhamma. Kalau Dhamma tidak diajarkan, mereka bisa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seperti anak sapi, ketika ditinggal oleh induknya akan kehilangan kehidupannya. Maka demi manfaat bagi orang-orang yang bisa memahami Dhamma, mohon ajarkan Dhamma. Itu bukan kekhawatiran, tetapi lebih kepada melihat manfaat ke depannya. Bahwa ketika Dhamma ini masih bisa bertahan, nanti akan banyak orang-orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke. Ya Bante, kita lanjut pertanyaan berikutnya Bante ya. Ini ada 74 orang yang join Bante. Cukup banyak nih. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau ada mau bertanya silakan tanyakan lewat live chat di YouTube ini. Kita akan bahas nanti. Ini dari Hengki Bante, nama budaya. Saya Hengki dari Pekanbaru mau tanya. Bagaimana kita mengetahui dan ciri ajaran asli Buddha di zaman modern seperti sekarang ini? Oke. Silakan Bante, ini bisa dijawab nih. Jadi ajaran Buddha yang betul-betul bisa dikatakan sebagai pure. Saya jadi ingat satu website Pure Dhammanet itu Bante. Tapi di dalamnya juga ada semacam bias juga ya kadang-kadang. Bilangnya pure tapi ada biasnya juga ternyata. Ya. Yang terpenting adalah ajaran yang prinsipil masih dipertahankan. Yang prinsipil tentunya adalah 4 kebenaran mulia. Itu masih dipertahankan. Itu yang paling prinsipil. 4 kebenaran mulia. Jadi disampaikan Sang Buddha, ya kalau kita perhatikan lah, awal mula Sang Buddha mengajarkan Dhamma kan 4 kebenaran mulia. Ya kan? Dan dalam khotbah-khotbah juga dikatakan bahwa 4 kebenaran mulia ini adalah Samukha Desana, Buddhanang Samukha Desana. Ajaran tertinggi dari para Buddha. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa ketika seseorang tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, yang mengembara ya, ia akan terus mengembara dalam alam tunggal lahir. Dan waktunya lama lagi. Waktu lama. Nah, jadi sehingga
Yang terpenting adalah ajaran prinsipil masih dipegang, masih dipahami, yaitu 4 kebenaran mulia, kemudian Padicca Samuppada, kemudian Sila Samadhi Panya, itu masih dipahami, dipegang, yaitulah sebagai ajaran yang kalau kita boleh mengatakan pure Dhamma. Artinya di semua daripada apa yang disampaikan dalam ajaran Dhamma itu harus selalu inline dengan Sila, Samadhi, dan Panya itu ya? Selalu inline dengan 4 kebenaran mulia. Oke. Maka Sang Buddha mengatakan begini, Ube cahang bikawe etarahica. Ya, dukan cewa panyapemi. Ya, dukan cak panyapemi. Dukan cak nirodasa panyapemi. Jadi dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan adalah tentang, yang saya tunjukkan adalah tentang duka penderitaan dan padamnya duka penderitaan. Oke. Artinya ya tentang 4 kebenaran mulia. Maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah spekulatif, Sang Buddha tidak akan menjawab. Karena tidak membawa kepada nibbana, kebebasan. Yang Sang Buddha ajarkan adalah hanya 4 kebenaran mulia. Ketika kemudian Sang Buddha dikelilingi oleh para biku dan memberikan sebuah perumpamaan, pertanyaan mana yang lebih banyak, daun yang ada yang dipegang oleh beliau atau daun yang ada di seluruh hutan? Sang Buddha menyampaikan bahwasanya yang diajarkan beliau itu seperti daun yang ada di tangan beliau. Walaupun pengetahuan beliau seperti daun yang ada di hutan. Ya. Nah, yang ada di tangan beliau adalah apa? 4 kebenaran mulia. Iya, iya. Itu yang diajarkan. Maka ajaran yang prinsipil inilah yang tetap harus dipegang. Tapi Bante gimana? Itu kan banyak orang juga yang di luar sana yang menjadikan salah satu ajaran agama itu ya sebagai komoditi tertentu gitu loh Bante. Bahkan dijadikan sebagai alat untuk politik kadang-kadang. Ya kan, kadang-kadang ya dibawa-bawa sebagai politik. Apakah itu, kalau seandainya itu di Buddhis ya, apakah itu bukan sebagai salah satu pendegradasi juga? Politik gimana maksudnya? Di contohnya, wah kamu harus milih ya yang beragama Buddha gitu misalnya, contoh misalnya. Kalau nggak milih agama Buddha, ya itu bukan misalnya. Itu bukan tujuan ya, bukan tujuan kita memperhatikan ajaran Buddha. Tujuannya kan tetap adalah yang ketiga itu 4 kebenaran mulia yang ketiga. Iya. Lenyapnya duka, itu tujuannya. Kalau kemudian belajar agama Buddha, kemudian mempraktikkan agama Buddha, tujuannya adalah untuk memilih seseorang misalnya begitu. Itu bukan ajaran Buddha. Ya, sekarang, tapi sekarang marak sih Bante ya. Kemarin saya lihat ada satu kasus lagi itu di sekitar Jawa Timur sini. Itu bilangnya sih untuk mengkaji belajar kajian agama gitu. Tapi di samping itu dibalut dengan boleh tukar-tukar istri katanya. Asal sama-sama suka silakan katanya. Oh, tapi itu kan bukan Buddhis kan? Iya. Oh ya, itu kan. Masih oke lah. Itu lain itu kan. Kalau Buddhis udah rame itu. Itu kan kita sedang urusan Buddhis ini. Oke Bante, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bante ya. Saya Oki dari Tangerang. Bante, saya Oki dari Tangerang. Mohon izin bertanya. Apakah pada akhirnya kita semua manusia dan semua makhluk di seluruh alam semesta pada akhirnya akan mencapai kesucian? Sebetulnya saya paham pertanyaan ini. Ya seperti yang saya tanyakan dulu Bante. Kalau semua mencapai kesucian apakah makhluk itu habis? Tapi ini kita spesifikkan jawabnya. Apakah akan mencapai kesucian aja? Kesucian itu ada sebabnya. Tidak mencapai kesucian juga ada sebabnya. Kalau dalam Buddhis, orang mencapai kesucian ketika menembus 4 kebenaran mulia. Selalu ya. Dan selama seseorang tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka tidak mungkin mencapai kesucian. Pertanyaannya adalah apakah semua makhluk pada akhirnya akan menembus 4 kebenaran mulia? Bonus, siapa yang tahu? Sang Buddha aja tidak pernah menyampaikan. Iya, karena terminologi pada akhirnya itu kita juga bingung ya Bante ya. Kalau dibilang sebagai periode tertentu misalnya kita akan bilang nggak mungkin. Tapi kalau dibilang pada akhirnya kita bingung juga jawabnya apa ya? Ya itu ya kita nggak usah bingung. Kenapa? Itu tidak pernah dibahas. Iya. Dan kita juga tidak tahu kan. Dalam Tipitaka nggak pernah dibahas. Sang Buddha juga tidak pernah membahas. Dan kita pun juga tidak tahu. Kalau kita mengatakan, pasti nanti akan semua mencapai kesucian. Menurut ajaran Buddha, Sang Buddha tidak pernah membahas. Penyelewengan loh nanti kalau bilang gitu. Iya, nanti penyimpangan kan. Dikutip ini bahaya ini. Nanti penyimpangan itu kan. Nanti malah dia jadinya kayak ini ya Bante ya. Kayak semacam nihilistik gitu ya. Ya sudahlah, terima aja hidup ini. Nanti pada akhirnya mencapai kesucian juga kok. Itu kan seperti
ajarannya Makali Gosala. Nihilistik kan? Bukan. Makali Gosala itu adalah punya ajaran namanya Sangsara Visuddhi. Oh, pada akhirnya semua mencapai kesempurnaan ya? Iya, padanya semua mencapai kesempurnaan. Iya. Jadi tanpa usaha, tanpa daya upaya, tanpa effort, tanpa semangat, semua orang, semua makhluk akan mencapai kesucian. Oke. Jadi diibaratkan seperti bola yang terbuat dari tali. Benang dari tali ya? Dari tali seperti kayak bola takraw lah gampangnya gitu kan. Nanti dijabarkan gitu, nanti dia habis ya ujungnya. Iya, jadi ditendang, nanti sendirinya akan berhenti. Maka semua makhluk nanti semua akan mencapai kesempurnaan dengan sendirinya. Namanya Sangsara Sudi, Sangsara Visuddhi atau Sangsara Sudi. Dan itu oleh Sang Buddha ditolak itu. Oh, iya, oke. Karena apa? Dia tidak mengajarkan daya upaya. Karena untuk mencapai kesucian kan harus ada daya upaya. Dan makanya tadi saya bertanya, pertanyaannya adalah apakah mereka akan punya pemahaman tentang 4 kebenaran mulia yang itu membutuhkan daya upaya? Atau enggak gitu ya? Atau enggak? Kalau enggak ya udah nggak mungkin lah. Ya. Makanya. Oke, jangan dikutip yang pertama tadi ya. Yang kedua yang harus dikutip. Jadi pendekatannya adalah bisa kalau dia punya sebab dan kondisinya. Oh iya pasti. Oke. Next, ini masih teman-teman masih cukup banyak nih yang join sini. 80 orang. Teman-teman silakan yang mau bertanya ya. Sony Mursal. Oke, izin tanya pada Bante Santocito, jika ajaran Buddha memang benar adalah satu kebenaran, mengapa harus ada sumpah iman kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk menerima suatu kebenaran? Sumpah seperti apa ya? Sumpah iman itu saya kurang paham sih. Mungkin kalau sumpah iman mungkin semacam ini ya, kayak bertekad gitu ya, untuk hidup bersama, yang kayak Budang Saranang Gacchami itu loh Bante. Oh, itu sebenarnya itu bukan sumpah ya. Jadi apa itu determination ya? Jadi kalau Budang Saranang Gacchami kan saya pergi berlindung kepada Buddha. Saya pergi berlindung kepada Dhamma, saya pergi berlindung kepada Sangha, itu bukan sumpah ya. Dan tiga pernyataan ini muncul itu karena pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan. Jadi tidak sekedar misalnya orang mengucap, oh saya berlindung pada Buddha dan pada Sangha tanpa tahu maksudnya, itu percuma. Oh. Itu percuma. Maka ada istilahnya sadadasana mulika ya. Iya, jadi keyakinan yang didasarkan pada melihat itu ya. Betul. Jadi keyakinan yang harus dimunculkan itu adalah keyakinan yang berdasar. Jadi mulika sada. Mulika sada. Bukan keyakinan yang tidak berdasar. Nah, ketika mengatakan saya pergi berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma dan Sangha, itu bukan sumpah. Dan itu pun juga muncul dari sebuah pemahaman. Orang demikian harus paham siapa Sang Buddha. Kualitas-kualitas beliau. Harus paham apa itu Dhamma. Harus paham siapa Sangha. Karena pemahaman yang benar memunculkan self-urgency, memunculkan kebahagiaan di dalam Dhamma, melihat kebenaran walaupun masih dalam tingkat yang bukan penembusan, paling tidak adalah anuboda, tingkat pemahaman, maka kemudian menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah karena pemahaman, bukan karena sekedar percaya tanpa ada dasarnya. Jadi akan berbeda. Dan kalau istilah sumpah pun juga saya tidak tahu maksudnya sumpah seperti apa. Sumpah iman itu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan di terminologi itu apa maksudnya ya. Nanti kita akan baca lagi ya Bante. Oke, kita next pertanyaan berikutnya dulu. Ini dari pertanyaannya Elvi Chang. Saya Elvi dari Kaltara. Oh, jauh banget ya dari Sumatera dan Kalimantan kita nih penontonnya Bante. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, Kaltara. Oke. Mungkin dari Tanjung Selor atau mana? Oh ya, bukan Tarakan ya. Tanjung Selor atau di Tarakan ya? Sama sih. Tanjung Selor, Tarakan, Marino. Iya. Oke. Ingin bertanya apakah yang dimaksud di sini punahnya ajaran Buddha, punahnya juga dunia ini, atau punahnya ajaran Buddha, dunia ini tetap bertahan? Oh. Ya, dunia ini tetap bertahan. Jadi punahnya ajaran Buddha itu adalah ajarannya, bukan dunianya. Oh. Jadi dunia ya bertahan lah. Ya bertahannya dalam arti kan munculnya juga toh. Oke. Ajaran Buddha juga sama sebenarnya, munculnya. Tapi ketika ajaran Buddha mungkin suatu saat sudah dilupakan, dunia ini masih ada, belum kiamat ya. Oh, tapi menarik sih, nanti di session berikutnya mungkin kita bisa bahas tuh betul-betul dunia itu lenyap gitu loh, bukan hanya ajaran Buddhanya Bante. Yang tentang kiamat itu.
Oh iya bisa. Karena kan bisa. banyak interpretasi kiamat nanti kalau sudah muncul sosok tertentu. Kalau saya perkirakan sih lihat dari Sutta itu kayaknya masih jauh, tapi orang udah pada khawatir sangat aja. Jauh. Kalau di secara Buddhis masih sangat lama. Tapi nanti kita bahas dan urgensinya untuk kita tuh sebagai umat Buddha tuh apa nanti ya Bante ya. Iya. Oke, jadi untuk ajaran Buddha punah itu dunia masih bisa bertahan, dan sekali lagi punahnya juga sebenarnya itu bertahan ya. Iya. Kalau dalam kita gradual ini, gitu ya. Gradual ini saya sampaikan juga ya. Spoiler untuk tambahannya. Jadi begini, jadi menurut kitab ulasan yang punah itu kan ada 3. Yang pertama adalah adigamana, pencapian. Kemudian yang kedua adalah pati-pati, praktiknya. Yang ketiga adalah pariyatinya, yaitu teori dhamma. Memang ketika praktiknya tidak ada, maka ketika teorinya tidak ada, praktek juga tidak ada, dan pencapaian jelas tidak ada. Tapi ini akan gradual, ini akan bertahap. Misalnya, dalam kitab ulasan itu, ketika berbicara tentang adigamana atau pencapaian, yang akan lenyap terlebih dahulu adalah mereka yang mencapai calabinya. Ini tadi ya? Padisambhida sebenarnya. Catasu Padisambhida. Jadi arahanta yang juga memiliki 4 daya analisis. Kemudian setelah itu lenyap, masih ada calabinya. Para biku yang mencapai arahat dengan 5 abinya lainnya. Itu lenyap, tinggal Tewija. Para arahanta yang mencapai kesucian tapi memiliki Tewija. Iya. Nah, kalau itu sudah ada, baru kemudian Vipassaka. Arahanta yang hanya praktik vipassana. Tetapi kalau arahanta pasti memiliki 4 jana lah. Ini Oke lah ya. 4 jana pasti dimiliki kalau arahanta. Ya meskipun abinya nggak terlalu dideterminasikan sama beliaunya, tapi tetap ada 4 jana itu ya. 4 jana harus ada. Iya. Ini disampaikan di dalam khotbah juga. Iya. Arahanta itu memiliki 4 jana. Kemudian juga kalau yang arahanta suka vipassaka itu sudah tidak ada, masih anagami. Ya. Kemudian turun sakadagami. Kemudian sotapana. Nah, kalau sotapana sudah hilang, artinya praktek dhamma sudah hilang. Namanya pencapaiannya patiwedanya, adigamanya hilang. Sudah hilang. Kenapa? Kalau untuk hanya jana, tanpa dengan ajaran Buddha juga orang mencapai jana. Ya. Maka dikatakan dalam kitab ulasan berhenti pada sotapana. Nah, untuk yang pati-pati juga sama. Praktek ini juga sama. Jadi menyamakan praktek yang membawa kepada pencapaian catasu padisambhida. Turun sampai kemudian tinggal praktek yang hanya bisa membawa kepada pencapaian sotapana. Itu adalah pati-patinya. Gradual juga. Nah, kemudian untuk pariyati. Nah, pariyati ini abhidhamma dulu. Dan turun-turun kemudian yang terakhir adalah winaya. Winaya juga lenyap. Nah, sudah winaya lenyap secara total, ya sudah. Artinya bahkan pariyati juga sudah tidak ada. Nah, ketika pariyati tidak ada, jelas praktek juga sudah lenyap. Adigamana pencapaian juga sudah tidak ada. Karena pariyati itu adalah yang pertama. Bante konfirmasi. Ini meskipun periodenya panjang, tapi itu fix ya Bante, karena ucapan Buddha itu kan soalnya. Oh tidak, kalau ini kitab ulasan. Enggak, maksudnya yang tadi yang ribuan tahun itu loh. Oh itu ucapan kan Buddha. Adalah kepastian bahwa ajaran Buddha ini akan lenyap. Itu kan pas kepastian sebetulnya. Betul, itu ucapan Buddha. Dan makanya kan sebenarnya dalam hal ini 1000 tahun pada akhirnya kan diinterpretasikan sebagai calabinya kalau dalam kitab ulasan. Oke. Karena kalau kemudian itu tidak mengacu pada calabinya, ini juga menjadi kontroversi dong. Iya, makanya. Sekarang dhamma masih ada. Makanya. Iya kan? Jadi diinterpretasikan oleh para komentator seperti demikian gitu ya. Betul. Oke, next pertanyaan ya Bante ya. Ini dari Chelsea Tan. Nah udah ya Bante, saya sedih. Ada dari kepercayaan tetangga di YouTube mengatakan bahwa biku-biku keterikatan dengan jubah sebagai lambang seorang Buddhis dikritik tentang tidak berambut. Mohon komentarnya. Oke. Ya. Menarik sih, tapi saya baru dengar juga sih. Gimana menurut Bante? Sebenarnya kita tidak terikat dengan jubah kita, tetapi ini juga bagian dari respect kita. Penghormatan kita terhadap tradisi yang telah dilakukan oleh Sang Buddha.
tradisi untuk hidup sederhana. Tradisi untuk tidak repot. Karena kalau kita menggunakan pakaian seperti biasa itu lebih repot. Ini paling mudah sekali, kita itu mengenakan jubah ini paling mudah. Tinggal langsung sambil langsung jadi gitu kan. Kemana-mana kita menggunakan jubah ini. Tidak repot. Rambut juga gitu ya? Rambut juga sama. Kita tidak repot untuk sisiran. Punya sisir, punya minyak, dan tidak repot untuk harus kayak krim bat mungkin setiap hari gitu kan, nggak repot. Kita enak sekali. Jadi sebenarnya menggunakan jubah ini pertama adalah memang tradisi Sang Buddha. Kita punya rasa hormat, respect terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma, dan juga ini bagian dari sebuah latihan untuk hidup lebih sederhana, untuk hidup dengan mudah, tidak direpotkan dengan pakaian ataupun rambut yang mungkin gondrong yang membutuhkan perawatan lebih intens gitu ya. Sehingga sebenarnya bukan melekat sebenarnya. Bukan terikat atau melekat. Justru saya bingung kalau nggak terikat dengan jubahnya mau terikat pakai apa lagi ya? Karena cuma jubah ini yang bisa dipakai. Iya, mungkin yang terikat di sini mengacu pada secara batinnya gitu kan. Oh, nggak begitu. Mungkin juga dimaksud adalah tentang arogansinya. Oh, mentang-mentang pakai jubah misalnya. Oh tidak. Enggak ya? Enggak. Ya mungkin ada orang yang mungkin bisa demikian. Namanya manusia bisa juga kan. Iya. Jadi menyalahgunakan lah gitu. Bisa juga. Tetapi bagi yang melihat signifikansi dari jubah, kenapa itu harus dikenakan, itu akan berbeda. Akan berbeda intention, berbeda niat dari orang yang mengenakan jubah. Iya. Ya. Oh, ini lanjutannya ya, tentang pendapat YouTuber tersebut, apakah itu omongan yang dapat menyebabkan karma buruk kepada orang tersebut? Terima kasih. Gimana Samnera? Tergantung niat kan. Niatnya buruk atau tidak ya. Iya. Ya ketika niatnya buruk ya pasti ya. Ini menarik loh Bante. Justru hal-hal yang remeh gini kebanyakan ditanyakan sih. Saya kan beberapa kali live di TikTok itu ya ditanyakan seperti ini. Kenapa gundul? Kenapa gak beristri? Kenapa pakai jubahnya gitu? Gak masuk angin bang. Kadang-kadang saya merasa hangat sekali ini. Apa sih? Iya, kadang-kadang kita juga mikir apa sih kamu itu gak ngerti padahal. Ya, terutama hangat gini dibilang dingin katanya. Ya tergantung niat batinnya. Ada kebencian atau tidak. Iya. Kalau ada kebenciannya harus diluruskan bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang membawa kepada penderitaan. Kalau kemudian dibiarkan. Ya, niatnya saja sih. Ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Tadi kan Bante juga udah bilang tadi katanya kalau keruntuhan agama Buddha itu ya bukan dari pihak eksternal ya Bante ya. Yang mengatakan A, B, C, dan D dan sebagainya. Tapi justru lebih kepada pihak internalnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Dari niatan Bante. Saya Nia dari Jakarta, mau tanya, saya pernah dengar katanya Dewa Bumi. Dewa Bumi di 31 dalam kehidupan dalam ajaran Buddha. Dewi Bumi yang dimaksud itu termasuk alam yang mana ya? Saya pernah dengar sih Dewi Bumi yang seperti yang digambarkan di atas itu loh Bante. Yang menjadi saksi ketika Siddhartha itu mau mencapai pencerahan sempurna. Tapi sekarang kayaknya beda, Dewa Buminya tuh Dewa Bumi yang saya nggak paham itu kayaknya apa gitulah. Sebenarnya bumi. Kalau di dalam sutta kan ada istilah Bhuma Dewata. Bhuma Dewata. Jadi para dewa di bumi. Itu sebenarnya para dewa yang memang dekat sekali dengan alam manusia. Oh itu alamnya ya? Iya, jadi dekat dengan alam manusia. Dan itu adalah dewa-dewa termasuk dari alam Satu Maharajika. Satu Maharajika masih. Iya. Jadi seperti Gandhaba, Yaka, Naga. Itu dewa yang inferior sebetulnya ya? Ya, bukan inferior tapi yang paling rendah lah ya gitu ya. Iya paling rendah. Satu Maharajika kan dewa yang paling rendah kan. Iya. Jadi dewa-dewa yang seperti itu yang memang dekat sekali dengan alam manusia masih dalam kelompok Satu Maharajika. Maka seperti naga kan seringkali diidentikan sebagai dewa yang menguasai lautan. Iya. Mungkin Nyi Roro Kidul itu ya. Nyi Blorong gitu ya. Dewa naga itu menguasai lautan, laut pantai selatan gitu kan. Nah itu dewa juga. Atau Sang Buddha pernah menyampaikan ada dewa-dewa yang memang mendiami kayak pohon-pohon yang wangi. Kan sekarang ada pohon cendana, pohon gaharu yang wangi-wangi. Mereka itu bisa suka ya? Suka.
suka dengan tinggal di sana. Itu dewa-dewa yang termasuk Bhuma Dewata. Tapi ada juga yang di rumah kosong, Bante, saya dengar itu. Hah? Ada yang di rumah kosong gitu ya? Ya di rumah kosong, di pohon, di puncak gunung, di lembah gunung. Ada itu ya? Ada, makanya kan ada itu. Mengundang dewanya kan apa kan? Yalatala wisame yaka gandabanaga. Iya. Jadi di daratan, di lembah-lembah, di pulau Rate, di perkotaan, kan begitu kan? Itu yaka, gandaba, naga gitu kan, itu satu marhajika semua. Oh. Itu dekat dengan alam manusia. Kalau ini menarik ini kalau urusan. Menarik nih. Tapi nanti jadi bias lagi kita. Iya, makanya kalau 4 kebenaran mulia nggak menarik. Nggak menarik. Oke. Berikutnya ya Bante ya. Ini kita ada pertanyaan dari Sain Seya yang tadi ya. Saya Seya dari Sumatera mau tanya tentang meditasi. Mau dibahas di sini nggak Bante? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Sekilas. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan teman-teman yang lain ya. Pada tahap anapanasati, nafas masuk keluar di saat nafas sudah halus, apakah kita harus tetap mengetahui nafas masuk keluar atau pada nafas halus tersebut cukup fokus pada titik sentuhannya saja? Terima kasih Bante. Ya tentu ketika membawa batin kepada titik sentuhan, artinya kan betul-betul tahu nafas masuk, nafas keluar. Karena titik sentuhan tersebut kan sebenarnya sebagai wilayah agar kita itu bisa menengarai ada nafas masuk, ada nafas keluar. Maka tetap pada titik sentuhan tersebut yang sudah dipilih. Dan tetapi juga harus tahu, harus bisa mendeteksi ini nafas masuk, ini nafas keluar. Bukan melupakan. Atau bukan kemudian katakan mengarahkan saja kepada rasaan atau sensasi pada titik sentuhan, tapi tidak tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Jadi harus ada pemahaman di sana. Kalau kita bicara anapanasati. Karena kalau anapanasati kan memang sudah merupakan perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Memang spesifik pada itu terus ya. Keluar masuknya nafas, maka dari awal sampai akhir ya harus nafas yang diperhatikan. Nggak boleh tinggalkan ya. Nggak boleh. Kecuali kalau kemudian mengubah objek meditasinya menjadi misalnya 4 unsur jasmani. Kemudian merasakan sensasi jasmani, kemudian yang terlihat adalah unsurnya, itu beda lagi. Itu sudah bukan anapanasati. Udah beralih ya. Itu sudah beralih. Pada 4 unsur jasmani. Sudah berbeda. Dari Chalsiatan ya Bante ya. Bante, apakah ada kemungkinan bahwa ajaran Buddha itu punah karena agama sudah tidak bermanfaat? Karena kehidupan manusia sudah saling mencurigai. Tapi saya mau konfirmasi sebetulnya duluan Cakkawati Sihanada Sutta itu atau ajaran Dhammanya lenyap dulu? Yang manusia itu usianya 10 tahun dulu atau? Itu sudah lenyap duluan sepertinya. Udah lenyap ya? Karena udah periodenya terlalu lama kan? Udah lama, itu kan sila saja sudah tidak dihargai. Iya. Kalau kemoralan sudah tidak dihargai, bagaimana kemudian apa yang tinggi-tinggi itu lebih dihargai kan? Sudah tidak mungkin. Karena kan saya kan orangnya kan hitungnya ya matematis saja gitu Bante. Karena kan ada sebutkan satu periode, 1 abad gitu ya. Umur manusia rata-ratanya berkurang 1. Kalau sekarang 76 misalnya 74, berarti kalau misalnya sampai 100 tahun berarti 7.600 tahun lagi dong. Masih lama. Kalau kita hitung tadi perbandingkan dengan ajaran Buddha lenyap 5.000 tahun seandainya misalnya. Kayaknya udah lewat duluan Mas. Iya kan sebenarnya 5.000 tahun itu kan sebenarnya ajaran Buddha yang masih ada orang mencapai kesucian. Yeah. Dan setelah itu ya kita boleh mengatakan itu lenyap. Itu lenyap. Karena apa? Karena kan ajaran Buddha yang prinsipil sudah tidak dipahami. Hanya ketika memahami yang prinsipil, 4 kebenaran mulia, kemudian minimal sotapana itu masih dicapai. Yeah. Tapi kalau sudah tidak dicapai berarti kan ajaran yang prinsipil sudah tidak dipahami. Berarti sudah lenyap. Yeah. Maka dalam kitab ulasan ketika dikatakan 5.000 tahun, ya memang demikian toh. Ya. Oke, tadi gimana Bante? Tadi apakah ada indikasi bahwa agama itu sudah nggak bermanfaat di saat itu? Ya, untuk kalau memang agama kan berbagai macam kan. Tapi ini kalau kita bicara tentang agama Buddha, kalau kemudian seluruh umat manusia kok memang sudah betul-betul tidak punya kepedulian terhadap ajaran Buddha gitu kan, ya jelas artinya ajaran Buddha punah. Kalau seluruh umat manusia. Tapi kan
masalahnya adalah apakah seluruh umat manusia. Mungkin walaupun hanya 1-2 orang, kalau kemudian ajaran Buddha itu masih betul-betul dipraktikkan secara intensif, artinya masih belum lenyap kan. Walaupun di antara misalnya 10 miliar umat manusia masih ada 5 orang saja, berarti kan belum lenyap. Tapi kalau seluruhnya sudah saling mencurigai, melihat agama sudah tidak bermanfaat, ya artinya memang itu bukan lagi petanda, tetapi memang sudah lenyap, sudah punah. Bante, saya mau tanya, kalau ini kan kita di Indonesia ya, dengan jumlahnya memang nggak banyak gitu ya. Mungkin kalau orang sebelah memandang, ya ini mau bentar lagi hilang gitu loh. Tapi kalau saya mau tanya tentang di seperti Buddhist country gitu ya, seperti di Sri Lanka, itu apa tanda-tanda yang Bante bisa lihat bahwa ada degradasi yang kelihatan banget dari ajaran Buddha ini akan semacam vanish gitu loh, akan lenyap? Namanya negara dengan mayoritas Buddhis itu sangat bervariatif. Contoh ambil Sri Lanka aja, Bante. Iya, makanya. Jadi seperti Sri Lanka sangat bervariatif. Ya. Karena ajaran Buddha di sana sudah sangat lama dan hampir tidak pernah terputus. Bahkan tidak pernah terputus. Sejak ajaran Buddha itu masuk ke Sri Lanka sampai sekarang nggak pernah terputus. Maka mungkin ada beberapa orang yang sudah tidak lagi menghargai ajaran Buddha. Itu kita bisa melihat. Kalangan internal, walaupun kita boleh mengatakan identitasnya adalah Buddhis, tetapi kan mereka mungkin dengan kondisi tertentu atau lingkungan dan sebagainya, mereka hanya menjadi umat Buddha hanya sekedar tradisi kan. Sehingga betul-betul concern peduli dengan ajaran Buddha kan tidak. Tetapi harus diingat, karena sebegitu banyaknya orang yang juga beragama Buddha, mempelajari ajaran Buddha, ada juga orang-orang yang betul-betul intensif mempraktikkan ajaran Buddha di Sri Lanka. Dan mereka tinggal di hutan. Dan tidak hanya mereka para biku, rumah tangga juga intensif betul-betul mempraktikkan ajaran Buddha. Maka kita tidak bisa kemudian menyamaratakan bahwa kemudian dengan adanya orang ini yang tidak lagi menghargai ajaran Buddha, berarti di Sri Lanka ajaran Buddha akan punah. Tidak. Karena ternyata di balik itu juga masih ada orang-orang yang betul-betul intensif sekali, tidak hanya memahami secara teori ajaran Buddha, tetapi juga mempraktikkan secara intensif ajaran Buddha. Sampai sekarang masih kondusif, Bante? Masih sangat kondusif. Maka sebenarnya tidak bisa disamaratakan. Kalau kita hanya melihat dari sisi kayak kita hanya tinggal di perkotaan barangkali ya, yang tidak pernah melihat mungkin biku-biku hutan gitu. Barangkali ini kayaknya kok ajaran Buddha di Sri Lanka mau lenyap gitu kan. Tapi lihat ke kampung, ke wira-wira hutan, itu berbeda sekali. Sangat berbeda. Kalau kita boleh mengatakannya ibaratnya langit dengan bumi. Sangat berbeda. Dan saya yakin ini juga terjadi di negara seperti Thailand atau Myanmar. Iya. Dengan memang banyak yang mengenal ajaran Buddha. Pasti ada orang-orang yang betul-betul menjadi intensif untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Karena maksud saya kan pasti adalah, Bante, di antara mereka itu orang-orang yang populis gitu loh, Bante. Yang hanya mengejar hal-hal tertentu sehingga mendegradasi gitu. Oh ya, itu pasti ada. Di sana juga namanya negara dengan mayoritas umat Buddha, seperti misalnya di Indonesia kan mayoritas kan misalnya kan Muslim. Kan ada juga orang-orang yang walaupun sedikit menggunakan ajaran agama mereka untuk kepentingan pribadi kan. Iya. Barangkali kepentingan politik. Itu bisa dilakukan. Di Sri Lanka juga sama. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak sesuai untuk katakan melakukan sesuatu mengatasnamakan agama Buddha. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi kan itu satu sisi. Sisi lain juga masih ada orang-orang yang sangat luar biasa, intensif memperhatikan ajaran Buddha. Oke, kita lanjut ya, Bante ya. Pertanyaan berikutnya dari Hengki. Maaf tanya lagi mengenai tiruan dhamma yang seperti apa itu ya? Tiruan dhamma. Oh, yang tadi Bante Saddhamma Patirupaka itu. Iya. Ada ciri-cirinya kah? Jadi Saddhamma Patirupaka itu atau tiruan dhamma itu kan jadi kalau sudah tidak mengajarkan dhamma yang prinsipil, itulah tiruan dhamma.
Jadi memang tidak dijelaskan secara spesifik yang seperti apa. Tetapi kita bisa menengarailah. Ajaran Buddha yang prinsipil kan ya 4 kebenaran mulia, tilakkhana, kemudian padijja samuppada, kemudian anicca dukkha anatta ya, tilakkhana itu. Kalau kemudian seseorang misalnya ajaran Buddha itu menitik beratkan bahwasanya kekuatan dari diri sendiri adalah yang bisa menyelamatkan. Kita menjadi bersih, menjadi terkotori adalah karena usaha diri kita sendiri. Tetapi kemudian ada orang-orang yang jualan amulet misalnya. Sebagai cara untuk menyelamatkan diri gitu kan. Mengatasnamakan agama Buddha. Oh ini sudah dijampi-jampi, dibacakan parita 100 hari misalnya begitu kan. Itu kan tiruan dhamma. Sudah tidak lagi katakan mengajarkan dhamma yang sesuai kan. Bahwa dhamma sesuai ya kita memperhatikan jalan Buddha 78 sebagai jalan yang membawa kepada keselamatan. Tapi kemudian mengatasnamakan ajaran Buddha, oh ini loh, ini sudah dibacakan 100 hari loh, ini sudah ditaruh di altar, ini 100 hari ini punya kekuatan menyelamatkan. Itu kan tiruan itu. Sudah tidak sesuai lagi. Ya gampangnya begitu. Atau meditasi, kita kan diajarkan meditasi samatha dan juga vipassana gitu kan. Tapi kemudian mengatasnamakan ajaran Buddha, mengajarkan meditasi versi lain gitu. Mengatasnamakan loh. Kalau tidak mengatasnamakan tidak masalah. Kalau mengatasnamakan tetapi dengan versi lain, itu yang kemudian menjadi tiruan. Nah, contohnya, seperti itu. Contohnya, meditasi bisa lihat nomor togel gitu ya Bante ya. Oh apa? Ini Buddhis ini katanya. Oke, next ya. Pertanyaan ya dari Kim Wira. Samanera dan Bante, saya dari Kalimantan Tengah. Kok banyak Kalimantan ya Bante ya? Kalimantan padahal lebih cepat sejam loh ini. Gitu ya? Wah, hebat juga ini teman-teman dari sana. Kalteng ya. Iya. Okay. Apakah setiap era Buddha ada di bumi yang sama? Nah, saya pernah baca nih Bante di Cakkawati Sihadara Sutta ini adalah semacam kepastian. Nanti gimana? Dhammata ini katanya. Majjhima Desa itu. Sebenarnya kan ada namanya bumi kan hancurnya. Maka tentu tidak semua Buddha itu di bumi yang sama. Oh ya. Tidak mungkin. Tapi bumi kita 5 Buddha ya? 5 Buddha. Jadi era kita lah, kita tidak tahu apakah kalau dikatakan satu era itu adalah satu bumi atau mungkin hitungannya seperti apa, saya juga tidak begitu paham. Tapi kalau dalam era kita itu ada 5 Buddha. Ya, yang sementara next satu lagi ya? Maitreya. Buddha Maitreya itu yang nanti akan muncul gitu kan. Dan untuk yang Buddha-Buddha yang ada ini memang yang sudah di era kita itu memang ya di tempat yang sama. Bahkan mencapai pencerahan juga di tempat yang sama gitu kan. Di India itu. Kan di bawah pohon atau di tempat yang sekarang ada pohon bodinya. Walaupun nanti pohonnya akan berbeda. Tetapi yang namanya bumi kan nanti akan hancur. Ketika hancur muncul lagi. Nah ketika muncul ya berarti sudah bumi yang lain dong. Ketika nanti mungkin ada Buddha. Dan kita kan alam semesta kan sangat luas. Sangat luas kan. Buddha mengatakan misalnya dalam 1000 tata surya ada 1000 alam manusia. Ada 1000 alam satu marajika. Ada 1000 alam tawatingsa dan seterusnya. Artinya kan memungkinkan juga di alam-alam itu juga bisa ada Buddha. Atau Sang Buddha mengatakan bahwa di 10.000 tata surya maka tidak mungkin akan ada 2 Buddha. Sekaligus ya? Sekaligus. Berarti dengan kata lain kalau ada 20.000 tata surya berarti memungkinkan bahkan sekaligus ada 2 Buddha. Ya kan? Di tempat yang berbeda. Alam semesta jauh lebih luas lagi. Iya. Oke. Logika. Tapi yang penting jangan tanya namanya Bante. Nanti kita bingung jawabnya apa. Oh iya. Namanya Buddhanya apa dan sebagainya. Oke, tapi itu dhammata ya Bante, kepastian ya Bante ya. Ya, terutama yang untuk yang 5 Buddha ini ya. Oke. Dari Andrew Yogianto, namo buddhaya Bante, mungkinkah agama Buddha akan berubah mengikuti perkembangan zaman yang lebih simpel dan modern? Atau bisa jadi yang punah pada sejumlah tradisi dan ritual yang lebih rumit? Terima kasih. Ya. Sebenarnya ajaran Buddha ini kan boleh dikatakan bisa beradaptasi.
Karena kan ajaran Buddha yang sejati itu kan sangat relevan di sepanjang zaman. Kenapa relevan? Karena ajaran Buddha ini selalu berbicara tentang kehidupan kita. Benaran itu ya. Kebenaran yang ada di setiap makhluk. Kita bicara duka ya itu semua dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu sesuatu yang sama. Kita bicara tentang sebab mengapa orang menderita, mau zaman dulu, sekarang ataupun yang akan datang, tetap sama sebabnya. Kita bicara apa itu lenyapnya duka penderitaan, dulu sekarang yang akan datang juga akan tetap sama. Kita berbicara tentang jalan yang membawa pada padamnya penderitaan, dulu sekarang yang akan datang juga akan tetap sama. Walaupun dunia berubah, walaupun teknologi berubah, walaupun orangnya berubah, walaupun rumahnya berubah, walaupun kondisinya berubah, tetapi masalah di setiap manusia berkenaan dengan 4 kebenaran mulia itu tetap sama. Tapi mungkin yang Bante harus bisa soroti juga mungkin adalah terkait dengan ininya Bante. Yang membabarkan jalan itu yang nggak ada sebetulnya yang disebut sebagai pube, ananu, sutesu, damesu. Yang nggak ada nih yang ngomong dhamma ini sebelumnya semacam begini, yaitu tentang samatha vipassana itu Bante maksudnya. Ya, untuk membawa pada pembebasannya yang nggak ada maksudnya. Maksudnya nggak ada yang disampaikan Sang Buddha itu adalah memang kan dhamma itu kan sudah terlupakan lama sekali. Kan Sang Buddha kan seperti seseorang yang kembali menemukan jalan toh. Artinya sebenarnya sudah ada jalan, tetapi karena sudah tertutup, maka sudah lama sekali sampai pada di mana Sang Buddha mengatakan bube ananusutesu damesu. Bahwa dhamma ini tidak pernah didengar sebelumnya. Ya maksudnya di rentang waktu tertentu itu tidak pernah didengar. Tapi zaman dulu ya sudah didengar. Iya. Okay. Nah, sehingga dhamma yang kadang-kadang tidak didengar, kadang-kadang ditemukan lagi oleh seorang Buddha, itu akan tetap sama. Dan itu relevan dengan setiap kehidupan makhluk. Mau yang lampau sekarang pun yang akan datang. Dengan segala perubahan yang ada, berkenaan dengan teknologi, cara hidup seseorang, lifestyle seseorang, tetapi masalah tentang penderitaan, sebabnya, padamnya, dan jalannya, itu tetap sama, tidak akan berubah. Saya jadi terpikirkan ideasi fantasi saya, ide fantasi saya. Misalnya saya jadi orang yang paling kaya di dunia seperti Elon Musk misalnya, saya bikinkan semacam scripture yang bisa dikatakan tahan lama gitu loh. Misalnya dari uranium gitu, dipahatkan tentang 4 kebenaran mulia. Jadi sampai kehidupan kita yang panjang itu tetap bisa dikenal dhamma. Memungkinkan itu Bante? Memungkinkan. Tapi tetap hilang ya? Ya hilang lah, tetap hilang lah. Namanya tetap juga hilang ya? Kehidupan adalah tidak kekal ya, tetap hilang. Tetap hilang. Oke, kita next pertanyaan. Masih ada 3 pertanyaan nih Bante dari YouTube. Ya. Dari sains saya, wah ini udah 3 kali tanya lagi, oke. Dari Sumatera kan betul ya saya tadi ya, oke. Apakah seorang Satapana di masa depan atau kelahiran berikutnya ada kemungkinan melanggar sila Bante? Ya. Mana? Kalau menurut yang disampaikan oleh Sang Buddha ya seorang Sotapana itu sudah perfect kan ya, sudah perfect dalam konteks 5 sila. 5 sila ya. Itu sudah tidak mungkin ada pelanggaran, membunuh, mencuri, melakukan tindakan asusila, selingkuh gitu ya, berbohong. Kecuali unintentional gitu ya, kecuali tidak disengaja gitu ya. Kalau tidak disengaja kan berarti kan itu bukan karma ya. Bukan karma, maksudnya bukan karma yang pelanggaran toh. Karena tidak disengaja kan, itu beda halnya. Oke. Tetapi kalau untuk misalnya mungkin masih marah ya masih ada kemarahan. Oh iya masih. Nafsu ragawi masih ada nafsu ragawi, tapi tidak sampai kemudian melanggar aturan kemoralan seperti 5 sila. Fatal gitu nggak mungkin ya? Tidak mungkin. Itu yang disampaikan dalam ajaran Buddha begitu. Oke. Makanya kan kalau dalam khotbah-khotbah terutama di Sotapati Sangyutta itu ya, itu kan berkenaan dengan Sotapana. Di sana itu banyak sekali Sang Buddha menyatakan bahwa moralitas dari seorang Sotapana itu adalah acidehi salah satunya. Tidak terpotong. Artinya betul-betul perfect. Tidak ada noda sama sekali. Iya. Oke, next pertanyaan ya. Kita baca satu lagi. Dini Lotus. Apakah tahap akhir akan lenyapnya dhamma dan dunia
untuk terakhir kalinya sang Buddha turun untuk membayarkan dhamma ke dewa. Gimana? Ini Apakah agak tahap disamakan dengan konsep sebelah sih ini. apakah tahap terakhir Apakah akan- tahap terakhir akan lenyapnya dhamma dan dunia untuk terakhir kalinya sang Buddha turun untuk membayarkan dhamma ke dewa. Tapi dikatakan bahwa terakhir kali relik dari Buddha itu masih menunjukkan getaran untuk membayarkan dhamma terakhir dunia kepada dewa. Mohon penjelasannya. Itu mungkin ada korelasi dengan seakan-akan relik ini bersatu lagi, Bante. Tapi bukan Iya. seperti yang dibilang Buddha Iya. datang lagi ke dunia. Iya. Itu sebenarnya kan dalam kitab ulasan Anguttara Nikaya. Memang nanti ketika Saddhamma itu betul-betul sudah lenyap, dikatakan seluruh relik Sang Buddha itu akan berkumpul dan membentuk wujud seperti Sang Buddha. Dan akan kemudian berkeliling tempat-tempat di mana dulu Sang Buddha pernah hidup. Bahkan termasuk di Sri Lanka juga. Keliling ke tempat di Sri Lanka, kemudian di India. Setelah itu kemudian baru lenyap gitu kan. Itu bukan kemudian akan membabarkan dhamma lagi terhadap manusia, bukan. Itu hanya sekedar itu, ya itu kan kalau di dalam kitab ulasan kan diceritakan bahwa Sang Buddha itu setiap Buddha ya, ketika parinibbana kan diawali dengan tekad. Salah satu tekadnya adalah nanti relik yang akan keluar dari jenazahnya itu akan menjadi satu gumpalan atau banyak butiran. Nah, ada Buddha yang kemudian itu hanya satu gumpalan saja reliknya itu. Ada Buddha seperti Buddha Gautama itu adalah banyak butiran. Nah, kemudian juga salah satunya dalam kitab ulasan dikatakan bahwa ya tadi ada nanti ketika Saddhamma lenyap nanti secara ini kan dhamma niyama gitu kan. Jadi secara hukum alamnya yang sudah ditekadkan nanti akan menyatu. Membentuk yaitu wujud Sang Buddha tapi kemudian akan lenyap. Tapi tidak akan membayarkan apa itu tadi? Membayarkan kepada dewa utang-utang gitu. Utang apa memang? Nggak tahu. Sang Buddha nggak pernah punya hutang masalahnya. Jadi ya bukan demikian maksudnya ya. Hutang umatnya. Oke, ini masih ada 103 nih Bante yang join Bante. Dari Mochi Cute. 2 lagi ya pertanyaan Bante, kita Ya, akhiri boleh. ya. 2 lagi ya. Teman-teman kita bacakan 2 lagi ya. Terima kasih ya atas pertanyaan yang diberikan. Dari Mochi Cute, Tuan Dami, Bante dan Samanera yang saya mau tanyakan, bolehkah umat rumah tangga membaca Dewata Aradhana di rumah tanpa bimbingan biku? Ya pikir kenapa enggak ya? Boleh sekali. Memang itu wajib para bhikkhu tidak kan. Tetapi kan memang di situ ketika mengundang dewa kan sudah mengatakan Dhamma Sawanakalo, apa itu? Dhamma Sawanakalo yang badang itu ya. Iya, Dhamma Sawanakalo ayam. Oh ini waktunya untuk mendengarkan Dhamma Untuk gitu ya? mendengarkan Dhamma. Ya paling tidak kalau sudah mengatakan demikian kan harus paling tidak kalau tidak membabarkan Dhamma adalah Reciting membacakan suta ya. suta gitu kan. Reciting itu ya. Reciting suta itu. Ini tidak masalah berumah tangga. Bahkan pada zaman Sang Buddha itu ada seorang wanita namanya Velukandaki Nandamata. Ya. Dia seorang upasika yang mana dia itu punya habit kebiasaan setiap pagi itu membacakan Parayana Waga. Oh iya. Parayana Waga itu adalah khutbah-khutbah Sang Buddha kepada 16 murid Bawari. Ya. Itu tercatat di dalam Sutta Nipata. Setiap pagi mengumandangkan Parayana Waga. Karena indahnya ya mengumandangkan Parayana Waga sampai bahkan dewa datang loh. Datang memuji lantunan dari Velukandaki Nandamata itu. Artinya dewa akan datang kepada orang yang betul-betul tulus. Tulus untuk membabarkan Dhamma atau reciting mungkin khutbah-khutbah Sang Buddha memungkinkan datang. Tidak harus kepada para bhikkhu. Mungkin para bhikkhu pun juga belum tentu datang dewanya kan. Kalau tidak tulus. Jadi nggak masalah, tidak ada aturannya bahwasanya harus misalnya bhikkhu saja yang membacakan, nggak ada aturannya. Bahkan mengundang dewa tersebut kan sebenarnya juga itu syair yang dibuat belakangan sebenarnya. Dibuat belakangan. Sehingga kalau nanti sudah dibuat belakangan kemudian dibuat peraturan itu hanya bhikkhu saja, itu peraturannya siapa? Tapi bukannya itu backgroundnya itu adalah ketika ada dewa yang ketika ada Buddha membabarkan Dhamma tapi tidak mengundang para dewa sehingga dia jadi kelewatan gitu Bante. Jadi dia minta untuk setiap kali membabarkan Dhamma tolong diundang juga para dewa itu ya.
Pas Saya itu tidak ya? tahu ada. Saya pernah baca juga itu backgroundnya semacam itu, yang Aradhana Dewata itu. Tapi Aradhana itu sepertinya tidak. Apa ada dalam kitab komentar, saya tidak pernah membaca sih. Apa saya baca di Dhammapada ya penjelasan daripada kitab itunya, kata-katanya itu ya. Saya juga lupa. Karena kalau zaman Sang Buddha mah sudah menjadi hal yang biasa. Dia mah datang gitu kan. Datang sendiri ya, tanpa diundang itu ya. Tanpa diundang. Dan biasanya kan di jaga malam kedua kan, Dewa datang. Ada dan atau ya? di pagi hari gitu kan. Sebelum fajar tiba biasanya Dewa datang. Timingnya gitu kan. Dan datangnya juga tidak diundang. Nongol saja. Oke. Oh maksudnya tadi Daniel Lotus itu adalah membabarkan dhamma bukan membayarkan, sorry. Hah? Membabarkan. Membabarkan dhamma. Iya, bukan membayarkan. Oke, next ya. Tapi bagaimanapun Buddha sudah parinibbana, gak bisa balik lagi. Iya. Oke, dari Sofyan. Nama budaya, Bante, sekarang penganut agama Buddha Maitreya banyak di Indonesia. Akan tetapi ajarannya tidak seperti ajaran Buddha Shakyamuni. Ajaran mereka terfokus atau berfokus pada hati nurani dan tidak berdasarkan kitab suci. Apakah suatu saat agama Buddha akan hilang digantikan aliran Buddha Maitreya tersebut? Sebenarnya kalau kita bicara terutama tradisi yang menekankan kitab suci Tipitaka, sebenarnya Buddha Maitreya ini kan kalau dalam tradisi Theravada, tradisi Mahayana, kemudian tradisi Tantrayana gitu kan, Buddha Maitreya itu kan belum datang. Tetapi suatu kali memang akan muncul di dunia. Dan apakah ajarannya berbeda dengan Buddha Shakyamuni? Ajarannya persis sama. Sama ya. Terutama yang prinsipilnya tadi 4 kebenaran mulia. Yang prinsipil persis sama. 4 kebenaran mulia itu persis sama. Padicca Samuppada persis sama. Nggak ada perbedaan. Menurut tradisi Theravada yang memang menekankan ajarannya pada Tipitaka yang dipercaya sebagai khutbah-khutbah Sang Buddha. Maka ajaran Sang Buddha, Buddha Maitreya suatu saat juga akan sama. Tidak berbeda. Oke Bante, saya pikir sudah cukup ya, kita udah jam 9 baik. Juga atas pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelum saya bacakan untuk donasi, mungkin saya minta bantu untuk berikan closing statement atas apa yang kita bahas hari ini. Agama Buddha akan lenyap dan akan punah. Gimana Bante? Silakan. Ada sebab-sebab yang menjadi kepunahan agama Buddha atau ajaran Buddha, tapi juga ada sebab-sebab yang membawa kepada lestarinya ajaran Buddha. Ketika seseorang, terutama adalah para biku, bikuni, upasaka, upasika, sudah tidak lagi menghargai Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak lagi menghargai pelatihan, tidak lagi menghargai samadhi, konsentrasi, sudah tidak lagi menghargai praktik ajaran Buddha, maka disitulah ajaran Buddha mengalami keruntuhan dan pada akhirnya lenyap. Tapi ketika para biku, bikuni, upasaka, upasika masih menghargai Sang Buddha, menghargai Dhamma, menghargai Sangha, menghargai pelatihan, menghargai konsentrasi samadhi, dan juga tentunya dalam hal ini juga masih menggunakan telinganya dengan baik, mendengarkan ajaran-ajaran yang dalam yang diberikan oleh Sang Buddha, itulah di mana ajaran Buddha akan masih bisa bertahan dan banyak memberikan manfaat kepada banyak orang. Oleh sebab itu, untuk supaya ajaran Buddha bisa bertahan, karena kasih sayang kita terhadap orang lain, maka marilah kita bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi kontribusi agar ajaran Buddha tetap bertahan. Itulah yang secara kesimpulan bisa disimpulkan di sini. Oke, terima kasih Bante. Bante, saya mau sampaikan untuk donasi kepada STB Kertarajasa Bante ya. Teman-teman, kita udah melakukan pembahasan terkait dengan diskusi. Kita mau juga sampaikan bahwa ada kesempatan teman-teman untuk berdonasi di STB Kertarajasa. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Tujukan dananya kepada rekening BCA STB Kertarajasa Malang. Mohon tolong tambahkan ya teman-teman sekalian angka 50 di belakang dan kirimkan ke nomor rekening 8160
333-899. Teman-teman yang belum punya kesempatan untuk donasi sekarang juga mungkin bisa di screenshot ya. Mungkin mau donasinya nanti setelah selesai acara. Dan tolong konfirmasi ke nomor yang tertera supaya kita bisa dapat informasi atau pemberitahuan dari teman-teman sekalian. Oke teman-teman, saya pikir itu hari ini kita sudah bahas terkait dengan topik agama Buddha sebentar lagi akan punah atau enggak. Semoga podcast kita ini menjadi kontribusi ke bukan kepunahan ajaran Buddha Bante ya, tapi propagasi ajaran Buddha. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih. Itulah saya bersama Bante Santacito malam ini. Sampai bertemu lagi di sesi yang mendatang. Terima kasih semuanya.